Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat, karena hari ini kita masih akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 2, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Namun alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, kita sudah mengawalinya dengan membaca doa. Semoga kita selalu diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah dalam menuntut ilmu. Apakah teman-teman sudah siap melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini? Pasti sudah ya? Baiklah, kita hari ini akan belajar tentang Asmaul Husna teman-teman. Masih ingat apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna terdiri dari dua kata, Asma dan Al-Husna. Asma artinya nama-nama, sedangkan Al-Husna artinya adalah yang baik. Jadi maksudnya di sini adalah nama-nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berjumlah 99. Kita akan belajar tentang Asmaul Husna dari semester yang sebelumnya pernah kita pelajari. Di kelas 1 pun kita sudah pernah belajar tentang Asmaul Husna. Kali ini kita akan belajar Asmaul Husna yang lainnya. Sebelum belajar, perhatikan gambar berikut ini. Coba, apa yang dilakukan anak-anak pada gambar ini? Betul sekali, mereka sedang bermain petak umpet. Satu orang anak sebagai penjaga dan yang lainnya bersembunyi. Jika si penjaga ini membuka matanya setelah temannya bersembunyi, tentu ia akan kesulitan menemukan teman-temannya karena ia tidak tahu di mana teman-temannya bersembunyi. Hal ini berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui dimanapun kita berada. Kita mau bersembunyi dimanapun, Allah pasti tahu teman-teman, karena Allah bersifat Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui dari seluruh yang nampak maupun yang tersembunyi. Tidak ada kejadian yang lepas tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tampak maupun tidak tampak mata tetap diketahui oleh Allah. Pengetahuan dan kekuasaan Allah sangat luar biasa. Pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Bahkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup jika ditulis dengan tinta yang terbuat dari air yang ada di seluruh samudra. Oleh karena itu, Allah menyuruh kita untuk selalu belajar mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, agar kita dapat membaca dan mengetahui ciptaan Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang yang rajin menuntut ilmu dan juga mengamalkannya. Sehingga Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita sebagai umat Islam untuk mencari ilmu. Hal ini pertanda bahwa umat Islam harus pandai dan juga harus dapat menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih lagi pada zaman saat ini. Jika kita ketinggalan, tentu kita tidak akan mengetahui perkembangan teknologi yang akan atau yang sedang berkembang. Setelah kita belajar tentang sifat Al-Alim, kita dapat mengambil hikmah yang dapat kita teladani dari meyakini sifat Al-Alim ini. Yang pertama yaitu kita harus selalu berhati-hati dalam berbuat ataupun beramal, karena Allah Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Yang kedua, kita wajib mencari ilmu.
sebagai umat Islam yang telah diwajibkan untuk menuntut ilmu agar kita dapat mengetahui ciptaan Allah. Yang ketiga, kita tidak boleh bermalas-malasan. Dan yang keempat, kita harus selalu semangat dan giat dalam belajar. Dan yang kelima, kita harus selalu bersikap tenang dalam menghadapi masalah. Teman-teman, perilaku yang dapat kita pelajari dari meyakini sifat Allah Al-Alim ini adalah dengan terus-menerus menggali ilmu-ilmu Allah dengan cara selalu belajar dan merenungi ciptaannya. Namun ingat, kita tidak boleh menggunakan ilmu pengetahuan ini sembarangan, karena takutnya nanti kita akan berbuat munkar dan akan merusak alam. Dengan ilmu harus menjadikan pemiliknya semakin bertakwa dan semakin bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita, belajar Asmaul Husna yang lainnya, yaitu Al-Khabir. Di sini terlihat pada layar, Al-Khabir itu artinya adalah yang maha mengetahui rahasia. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa yang teman-teman lihat? Ya, betul sekali. Di sini terlihat gambar anak yang sedang berdoa. Ada orang yang berdoa dengan mengeraskan suara, ada juga yang berdoa di dalam hati. Ingat ya teman-teman, ketika kita berdoa tidak perlu kita berteriak-teriak agar Allah mendengar doa kita. Allah itu maha mendengar teman-teman, sehingga doa yang kita panjatkan dalam hati pun Allah sudah mengetahuinya. Ini adalah salah satu bukti jika Allah bersifat Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, bisa juga diartikan dengan maha teliti, dan juga bisa diartikan dengan maha mengetahui secara detail. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, meskipun kita rahasiakan dari orang lain, Allah tetap akan mengetahuinya teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui hakikat segala sesuatu dan rahasianya. Jadi kita tidak akan bisa bersembunyi dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pengetahuan yang sangat luas dan sangat detail. Allah adalah zat yang maha memberi bermacam-macam keahlian secara profesional bagi manusia. Dari sifat Al-Khabir ini kita dapat meneladani sehingga kita dapat mengasah bakat kita masing-masing melalui kegiatan belajar. Tentu kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar, di mana kegiatan belajar ini adalah kegiatan yang nantinya menjadi modal dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, kita dapat mengambil hikmah dari meneladani sifat Al-Khabir ini, diantaranya yang pertama, ketika kita mengerjakan tugas harus teliti. 2. Bekerja keras berdasarkan profesi dan keahliannya. Ketiga, kita harus selalu teliti dalam bekerja. Dan yang keempat, kita juga harus selalu berhati-hati dalam berkata maupun dalam berbuat. Bekerja keras berdasarkan profesi, bakat, dan keahlian tujuannya supaya kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita, termasuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga kita juga dapat meningkatkan kualitas kita ketika kita berbakti kepada agama kita, kepada masyarakat, kepada bangsa, dan juga kepada negara. Nah teman-teman, coba sekarang kita pahami cerita yang ada di halaman 74. Pada latihan 1, poin A. Di sini terdapat cerita. Alma adalah seorang murid yang sederhana. Nilai yang didapat selalu pas-pasan. Alma menyadari keadaannya sehingga ia harus terus belajar. Dalam setiap ulangan, Alma memperoleh nilai istimewa. Pak Guru memilihnya untuk mewakili lomba. Dari hasil jerih payahnya, Alma meraih juara.
Bakat Alma terasa berkat giat belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Alma menjadi anak yang berbakat. Kemudian kita lanjutkan pada cerita yang kedua di halaman 75. Saat ujian semester genap tiba, semua murid kelas 2 mengikutinya, termasuk Sinta. Meskipun teman-teman telah selesai lebih awal dan mengumpulkan lembar jawaban di atas meja guru, Sinta tidak terpengaruh sikap teman-teman yang tergesa-gesa. Ia meneliti lagi hasil pekerjaannya sampai waktu yang telah ditentukan telah habis. Dan cerita yang ketiga kita simak yuk. Wali murid kelas 2 memiliki beragam profesi. Ibu Akmal mengajar di sekolah. Ia menjadi seorang guru. Ayah Rosyid bekerja mengatur lalu lintas. Ia menjadi polisi. Ayah Hanif seorang insinyur penerbangan. Ia bekerja di pabrik pembuatan pesawat. Sedangkan ayah Ali adalah seorang pedagang buah di pasar. Dari cerita-cerita ini teman-teman, gambar manakah yang menunjukkan pengamalan meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir? Kita ingat lagi, lihat lagi halaman 74. Cerita tentang Alma, seorang murid sederhana yang selalu mendapat nilai pas-pasan. Tapi ketika ia ditunjuk oleh gurunya untuk mewakili lomba, ia dapat meraih juara. Itu berkat ia belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat. Hal ini menunjukkan bahwa Alma meneladani sifat Al-Alim. Kemudian pada cerita yang kedua, pada saat ujian semester, Sinta tidak terburu-buru mengumpulkan lembar jawaban di meja guru. Ia mengulang lagi dan meneliti lagi hasil pekerjaannya sampai waktu yang telah ditentukan habis. Hal ini menunjukkan bahwa Sinta sedang meneladani sikap Al-Khabir karena ia meneliti lagi pekerjaan sebelum dikumpulkan. Dan yang ketiga adalah cerita keberagaman profesi yang dimiliki oleh wali murid kelas 2. Keberagaman profesi yang bermacam-macam. Ini juga menunjukkan meneladani sifat Al-Khabir. Sesuai gambar yang sudah kita pilih, mengapa gambar-gambar tersebut menunjukkan pengamalan dan meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir? Tadi kita sudah menyebutkan alasannya ya. Alma selalu bergiat, selalu belajar dengan giat sehingga ia menjadi juara. Ia tidak menjadi anak yang bermalas-malasan. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah bukti bahwa Sinta sedang meneladani sifat Al-Khabir, yaitu dengan meneliti, ia tidak tergesa-gesa dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar yang menunjukkan bahwa orang tua atau wali murid kelas 2 di sini meneladani sifat Al-Khabir. Mereka bekerja keras berdasarkan profesinya masing-masing. Nah teman-teman, coba kita jawab yang nomor 3. Apa yang akan kamu dapatkan jika kamu meneladani Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir? Setelah kita belajar Al-Alim dan Al-Khabir, kita bisa meneladani bahwa kita harus selalu bersungguh-sungguh dalam belajar, harus selalu semangat dalam belajar, tidak tergesa-gesa ketika mengerjakan tugas, dan juga harus selalu menghargai apapun pekerjaan orang lain. Kita tidak boleh menghinanya ya. Nah teman-teman, sekarang coba kerjakan halaman 75 hingga 76 sebagai tugas. Kerjakan latihan 2 yang ada di halaman tersebut. Kemudian foto dan kirimkan tugas di atas kepada Bu Guru melalui WA. Nah, untuk kegiatan belajar kita Akidah Akhlak hari ini cukup sekian. Terima kasih teman-teman sudah semangat mengikuti kegiatan belajar hari ini. Bu Ima tunggu kiriman tugasnya ya.
Dari Bu Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.